absen hadiri rapat NATO, Panglima Militer Ukraina dikabarkan tewas. Sebuah kabar menggembarkan muncul dari militer Ukraina. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhnyi dikabarkan tewas usai tak menghadiri rapat dengan pejabat tinggi Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Zaluzhnyi menolak menghadiri rapat tingkat Kepala Staf atau Panglima Angkatan Bersenjata negara-negara NATO pada Rabu 10 Mei 2023. Padahal rapat itu hanya lewat daring. Kabar tak hadirnya mantan Komando Operasi Utara Angkatan Darat Ukraina ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Komite Militer NATO Laksamana Rob. Absennya orang nomor 1 militer Ukraina itu memunculkan nomor jika Zaluzhnyi tewas terbunuh. Tentara Rusia di garis depan dan isu ini banyak dihembuskan sejumlah media baik yang berbasis di Ukraina maupun di Eropa. Menyeruaknya kabar kematian Zaluzhnyi sontak membuat Kementerian Pertahanan Ukraina geram. Lewat saluran telegram pribadinya, Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Anna Maryam membantah gosip tersebut. Dalam keterangannya, Malyar mengatakan jika rumor yang beredar menyebut jika Zaluzhnyi tewas dibunuh tentara bayaran Rusia PMC Wenger Group. Seperti dilansir dari kantor berita Rusia RIA Novosti, Malyar mengungkapkan ada dugaan likuidasi komandan militer Ukraina yaitu pembunuhan Zaluzhnyi oleh pasukan Wenger 3 pesan dalam seminggu dan semuanya masih hidup. Namun tak cuma Zaluzhnyi tetapi sejumlah perwira tinggi militer Ukraina juga disebut telah tewas dalam pertempuran melawan militer Rusia. Malyar menegaskan seluruh jenderal yang diisukan tewas masih hidup dan tetap bertugas. Dua perwira tinggi militer Ukraina lainnya dikabarkan tewas adalah Komandan Pasukan Pertahanan Teritorial Mayor Jenderal Lord Tashura dan Komandan Operasi Timur Kolonel Jenderal Alexander Sheky. Rusia kehilangan dua perwira seniornya yang memimpin peperangan di medan peperangan di wilayah Bakhmut atau Artomovsk. Kedua perwira berpangkat kolonel ini menjadi korban serangan balik musim semi Ukraina yang dilakukan secara sporadis pada Minggu 14 Mei 2023. Mereka adalah Kolonel Vyacheslav Makarov dan Kolonel Evgeny Brokov. Keduanya menjadi tumbal peperangan brutal di dua lokasi berbeda di Bakhmut. Menurut Menhan Rusia, Kolonel Vyacheslav Makarov, komandan brigade senapan bermotor keempat tewas di dekat kota Shkanov. Dilansir Independen dikatakan bahwa Vyacheslav Makarov telah memimpin pasukan dari garis depan. Sementara itu dikatakan Evgeny Brokov tewas secara heroik menderita banyak luka pecahan peluru. Kementerian Pertahanan Rusia sebelumnya jarang mengumumkan kematian komando militer dalam update hariannya. Menhan Rusia juga mengatakan pasukan Ukraina melancarkan serangan di utara dan selatan Bakhmut selama 24 jam terakhir, tetapi tidak berhasil menembus pertahanan Rusia. Posisi brigade diserang oleh unit seukuran batalion Ukraina dan brigade tersebut berhasil memukul mundur dua gelombang penyerang, tetapi selama serangan ketiga Makarov terluka parah dan tewas selama upaya evakuasi. Prajurit brigade menghancurkan 3 tank tempat kendaraan tempur infanteri dan 2 kendaraan lapis baja militer Ukraina, termasuk sekitar 200 tentara Ukraina tewas dalam pertempuran itu. Sementara Kolonel Evgeny Brokov, wakil komandan korps tentara tewas di sektor lain dekat Bakhmut menurut militer Rusia. Bakhmut tetap menjadi titik utama dalam konflik antara Rusia dan Ukraina dengan pihak-pihak yang bertikai terlibat dalam perjuangan yang intens untuk kota itu selama berbulan-bulan. Pertemuan memperebutkan kota tersebut dikenal sebagai penggiling daging Bakhmut dengan kedua belah pihak dilaporkan mengalami kerugian besar. Dalam beberapa hari terakhir, pasukan Kiev dilaporkan meningkatkan serangan mereka di daerah tersebut, memberikan tekanan pada sisi unit Rusia di dekat Bakhmut. Kota ini sebagian besar telah direbut oleh pasukan Rusia yang dilempari oleh kelompok militer swasta Wenger. Rusia mengakui bahwa pasukannya telah mundur ke utara Bakhmut pada Jumat 12 Mei 2023. Kemunduran ini menyusul laporan terbaru soal kemajuan Ukraina di sekitar Bakhmut. Jubir Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konachenkov mengatakan Ukraina telah melancarkan serangan di utara Bakhmut dengan lebih dari 1.000 tentara dan hingga 40 tank. Skala ini yang dikonfirmasi akan menjadi serangan Ukraina terbesar sejak November 2022. Rusia juga telah memukul mundur 26 serangan di Ukraina. Namun pasukan Rusia di satu daerah telah mundur untuk berkumpul kembali di posisi yang kembali menguntungkan di dekat waduk Brakivka di barat laut Bakhmut. Pada Kamis 11 Mei 2023, pemimpin Wenger Yevgeny Prigozhin mengatakan serangan balasan Ukraina telah dimulai di Bakhmut. Menanggapi pernyataan media Rusia tentang antisipasi serangan balik Ukraina, Yevgeny Prigozhin mengatakan operasi Ukraina sebagian berhasil. Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu 14 Mei 2023 mengatakan bahwa pasukan Ukraina melakukan upaya massal untuk menjebol pertahanan mereka di kota timur Bakhmut selama 24 jam terakhir. Saat tekanan terhadap pasukannya terus meningkat lewat konferensi pers, Kemenhan menyebutkan Ukraina melancarkan serangan di utara dan selatan kota Bakhmut, namun mereka gagal menerobos pertahanan Rusia. Semua serangan dari unit pasukan bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur. Reuters tidak dapat memverifikasi secara independen laporan Rusia. Tidak ada pihak yang dapat mengendalikan Bakhmut secara menyeluruh, meski pertempuran selama berbulan-bulan telah menelan kerugian yang besar dari kedua belah pihak.
Rusia pada Jumat mengakui bahwa pasukannya telah mundur dari utara kota Bakhmut di tengah derasnya gempuran Ukraina. Namun Ukraina berupaya mengesampingkan perkiraan bahwa serangan balasan besar-besaran yang telah lama dikenakan secara resmi telah dimulai. Rusia mengakui pasukannya telah mundur ke utara Bakhmut pada Jumat 12 Mei 2023. Kemunduran ini menyusul laporan terbaru soal kemajuan Ukraina di sekitar Bakhmut. Jubir Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konachenkov mengatakan, Ukraina telah melancarkan serangannya di utara Bakhmut dengan lebih dari 1.000 tentara dan hingga 40 tank. Skala ini dikonfirmasi akan menjadi serangan Ukraina terbesar sejak November 2022. Rusia telah memukul mundur 26 serangan dari Ukraina, namun pasukan Rusia di satu daerah telah mundur untuk berkumpul kembali di posisi yang lebih menguntungkan di dekat Waduk Bakivka di barat laut Bakhmut. Seperti dikutip dari CNBC pada Kamis 11 Mei 2023. Pemimpin Venture Yevgeny Prigozhin mengatakan bahwa serangan balasan Ukraina telah dimulai di Bakhmut. Menanggapi pertanyaan media Rusia tentang antisipasi serangan balik di Ukraina, Yevgeny Prigozhin mengatakan operasi Ukraina sebagian berhasil. Satu hari kemudian pada Jumat 12 Mei 2023, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk memulai serangan balasan. Ukraina, menurut Presiden Zelensky, masih menunggu senjata berat dari mitra baratnya, namun Prigozhin mengatakan pernyataan Presiden Zelensky hanyalah menipu. Pada awal pekan ini, Yevgeny Prigozhin menuduh pasukan Rusia melarikan diri dari pinggiran barat daya Bakhmut. Pada Kamis 11 Mei 2023, Ukraina mengatakan pasukannya menerobos formasi Rusia yang maju di barat laut Bakhmut. Rekaman geolokasi menunjukkan pasukan Ukraina melakukan serangan balik di dekat Kharkov dan Bilohora, pemukiman barat dan barat daya Bakhmut. Sumber Ukraina mengklaim pasukan mereka maju 2,6 km di sepanjang garis depan selebar 3 km menghancurkan kompi ke-6 dan ke-8 dari Brigade Senapan Motor Terpisah ke-72. Pada Jumat 12 Mei 2023, dua ledakan dilaporkan di Luhansk yang diduki Rusia. Gambar yang diposting di media sosial menunjukkan kepulauan asap hitam membumbung dari kota yang terletak di sekitar 90 km di belakang garis depan di timur Ukraina. Pejabat yang ditunjuk Kremlin mengatakan 6 anak di Luhansk terluka dalam serangan rudal bersama dengan anggota parlemen Rusia Viktor Volodymyr. Pihak berwenang di sana menyalahkan serangan terhadap Ukraina seperti dikutip dari BBC International.